Jadi simbol manusia yang sempurna yaitu hamba yang mampu menanggung rahasia Allah. Dan di dalam sir itu seorang penyembah dan disembah bertemu dan berdialog. Jadi antara wujud dan pemilik wujud tadi, antara si manusia dengan Tuhannya, antara engkau dengan aku terjadi dialog setiap waktu, setiap saat. Yakin tidak yakin, percaya tidak percaya, terjadi dialog antara engkau dan Tuhan engkau, antara aku dan engkau tadi terjadi dialog setiap waktu, setiap saat. Cuma dalam dialog itu ada kalam kadim, ada kalam muhadas, ada keraguan. Nah itu aja kemarin kan sudah dibahaslah, mana itu kalam kadim, mana itu kalam muhadas. Bila kalam kadim tidak ada keraguan sedikit pun, bila kalam muhadas ada ragu-ragu berarti tadi. Jadi ada kalam kadim, ada kalam muhadas. Terjadi dialog antara penyembah dia disembah. Maksud penyembah ini, tubuh ini berserah diri kepada Tuhan. Jadi yang tubuh ini disebut engkau itu ya manusia, yaitu nama engkau, tubuh engkau, hati engkau, nyawa engkau, roh engkau, sir engkau tadi. Lalu engkau persembahkan kepada Tuhan, lalu bertakluk, berserah diri. Maksud menyembah tadi, maksud menyembah diri, menyerahkan tubuh lahir, tubuh batin, hatimu, nyawamu, seluruhnya. Arti menyembah itu bertakwa kepada Tuhanmu, laksana seorang raja dengan rakyatnya tadi. Jadi wujud ini sebenarnya taat dengan pemilik wujud. Si engkau tadi taat dengan aku, si manusia tadi taat dengan Tuhannya. Lalu terjadi dialog. Nah, besok pergi ke pasar, besok pergi ke ladang. Nah, kata penjep, hari ini tak punya uang. Besok kamu berangkat pasar jualan pagi-pagi. Malam sekarang jangan begadang, tidur. Terjadi dialog antara engkau. Nah, si engkau nih dalam dialog itu, bila mengalami kesusahan, disuruhkan berdagang tadi. Kok nggak ada orang yang beli-beli ya, kata penjual. Nah, gimana caranya? Bertanyalah engkau dengan yang menyuruhmu tadi. Bertanyalah kepada yang memerintah engkau tadi. Nah, jadi di dalam sir itu seorang penyembah dan disembah bertemu. Yang mana bertemu? Antara engkau dan aku tadi bertemu. Engkau yang menjalankan perintah, itu namanya rakyat. Engkau yang menjalankan perintah dan yang melaksanakan perintah itu engkau si rakyat. Sedangkan Tuhan tadi yang menyuruh. Jadi Tuhan itu tukang suruh lah pijak. Allah ini tukang suruh. Yang mengerjakan tuh si manusia. Ini kan manusia nih. Nah, jadi yang tukang suruh ke pasar, yang menyuruh ke pasar berpangkat Tuhan. Sedangkan engkau yang pergi ke pasar, engkau tadi adalah pesuruh. Bukan mengaku nabi, bukan mengaku rasul lah dalam pengertiannya tadi. Kalau susah juga memaham, engkau tadi pelayan raja. Nah, yang memerintah tadi raja, yang menjalankan perintah tadi adalah pelayannya. Nah, kapan pertemuannya? Nah, dalam dialog tadi. Berdialog tadi. Lalu kemarin ada istilah gaus ajam. Gaus ajam itu adalah orang yang tidak hirau selain daripada Tuhannya. Dia hanya hirau kepada Tuhannya. Artinya dia tidak menghiraukan segala sesuatu. Nah, kata Tuhan tadi, yang dia hiraukan hanya aku saja. Dia melupakan segala sesuatu selain daripada Tuhannya. Dia tak menghiraukan hidup di dunia. Cuma yang dia hiraukan hanyalah Tuhannya semata-mata.
Lalu ibarat sebuah pohon lengkap dengan pokoknya, cabangnya, dan puncaknya. Seperti diri kita, ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada roh, ada sir tadi. Kesemuanya itu adalah disebut engkau. Dan engkau inilah sebagai kenyataan Tuhan. Nyataan Tuhan. Jadi kalau diri kita nih adalah batu, mencari air. Kada ketemu kalau mencari air. Maka yang kau pikirkan nih adalah dirimu. Yang kau pikirkan nih makhluk. Jangan memikirkan aku. Yang kau pikirkan engkau nih dari mana? Oh, ternyata diriku adalah daripada Allah. Gaib air yang ada es batu. Lalu disebut es batu ini kenyataan yang gaib. Hilang yang gaib, maka nyatalah yang ada tuh es batu semata. Nah, jadi gaibnya Allah menjadi nyata kepada diri sekalian insan manusia. Mencari Allah lagi karena ketemu karena sudah menjadi sekalian nyawa. Karena ketemu lagi. Maka kemarin, maka engkau tuh, tubuh engkau, tubuh lahir, tubuh batin tuh daripada Allah. Lalu kata Tuhan, maka kaianku adalah zat, sifat, asma, af'al. Maka bagi engkau, lalu engkau bertubuh lahir batin daripada Allah. Es batu tuh di luarnya air, di dalamnya air, seluruh dirinya tuh daripada air. Maksudnya berpakaian tadi, di luar tubuh, di dalam tubuh, dan tubuhnya sendiri daripada air. Artinya manusia tadi tubuh lahir, tubuh batin, dan tubuh keseluruhan dirinya yang ada tuh adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Lalu bertemulah si hamba, si penyembah dan disembah. Bertemulah si manusia dengan Tuhannya. Nah, bertemunya di mana tuh? Nah, jauhkah, dekatkah bertemunya? Pertemuan engkau dan aku, yang tahu tuh kan engkau dan aku, orang lain tak tahu. Engkau dan aku sering bertemu. Nah, engkau dan aku sering bertemu, sering berdialog. Cuma kadang-kadang sinyalnya bisa putus-putus oleh gangguan kan, gangguan cuaca gelap, bepetir kah, lagi cuaca gelap. Nah, gimana mau melihat matahari kalau melihat matahari di malam hari? Pengen katanya melihat di siang hari, pas harinya mendung, bagaimana bisa melihat? Belum, situasi dan kondisi belum memungkinkan. Pikiran masih kacau, jiwa tak tenang, belum bisa meresapi paham dan ilmu tadi. Begitu pula hendak melihat rembulan yang begitu terang bersinar. Tentu hidup 15 hari, ya kata apa Made, kalau hidup 1 hari rembulan tadi besar tidak, kecil tidak cahayanya. Tentu kalau hendak melihat rembulan bersinar dengan utuh, tentu pas waktunya hidup 15 hari, dan waktunya dalam keadaan cuaca yang cerah, tidak berawan, tidak mendung. Tetapi orang yang di dekat cahaya silau, tak dapat dia melihat tadi, saking dekatnya cahaya, maka cahaya tadi menjadi dinding dan hijab kepada dirinya. Saking dekatnya Nur Muhammad, maka nyata kepada tubuh lahir, tubuh batin engkau tadi. Kadang-kadang susah mengenali yang mana Nur Muhammad, yang mana zat Allah, yang mana wujud Allah. Bingung sendiri tadi. Tetapi ketika diri engkau berada di atas cahaya tadi, maka engkau dapat membedakan mana itu wujud Allah, mana itu zat Allah, mana itu sifat Allah, mana itu asma Allah, mana itu af'al Allah, mana itu hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, jadi kalau ibarat cerita sebuah pohon kelapa, jadi ada paungnya. Bibit pertama tuh disebut paung, kemudian ada batang kelapa, kemudian ada daun kelapa, kemudian ada apa tuh, betangkai kah kelapanya Pak, dahan kelapa, kemudian ada kembangnya pohon kelapa, kemudian ada buah kelapa, apalagi dari kelapa tuh, nah, ada sabutnya. Nah, sabut tuh isi kulit luar dari buah kelapa. Nah, kemudian lagi ada tempurung kelapa, ada isi kelapa, ada air kelapa. Nah, jadi kelapa yang awal apakah beda dengan kelapa yang akhir, kelapa yang sekarang? Beda kah dulu Pak Ijab? Nah, jadi Tidak, Pak. apa, paung kelapa, paung tadi, nah, bibit pertama tadi tanam, tumbuh jadi banyak pohon kelapa. Nah, Qul huwallahu ahad, aku tadi yang ahad tadi. Nah, kenyataanku banyak tadi. Sekarang tuh banyak pohon kelapa, banyak macamnya. Kalau pohon kelapa dia tak kuat, tak jadi buah, lagi kembang sudah jatuh. Ada yang sebesar genggaman tangan, jatuh pula. Nah, artinya belum sempat jadi bibit sudah jatuh. Ada pula yang sampai tua dan jatuh sendiri. Nah, namun nanam kelapa ya di tempat tanah yang subur. Kalau kita nanam kelapa, ada beberapa pohon namanya tanahnya kurang subur, ya pertumbuhannya kurang, jadi kerdil ya Kak Bang Jatuh. Nah, dipupuk terus kah. Dan jadikan Yasin tubuh engkau itu Nur Muhammad. Jadikan Al-Fatihah itu wujud yang maha suci. Nah, Al-Fatihah itu adalah wujud yang suci. Dan kita lanjutkan Yasin inilah sedikit lagi. Surah Yasin ialah salah satu surah yang kadar duniawinya paling tertinggi di antara surah-surah yang lain. Salah satu ayat dalam surah ini walaupun dibaca dan dikehendaki orang yang kadar ibadahnya kurang pun saat digunakan dapat bereaksi bahwa membaca dalam keraguan pun ayatnya tetap bekerja pasif walaupun tak aktif, namun itu sudah dapat membuktikan bahwa ayat-ayat dari surah Yasin ini sebenarnya keras, sebenarnya sangat keras. Artinya Yasin itu tadi terjadi dialog antara hamba penyembah dan disembah, antara si penyembah dan disembahnya. Nah, terjadi dialog tadi yang terus berulang-ulang ketika membaca Yasin tadi, antara penyembah dan disembah tadi. Itu maksudnya keras. Nah, artinya maksud dan tujuan daripada surah Yasin supaya engkau dapat mengenali Tuhanmu, supaya ya tadi adalah penyembah, pengabdi daripada Tuhan sampai kepada Tuhannya, atau bertemunya si engkau tadi dengan Tuhan engkau. Ada pula surah Yasin itu adalah surah yang dekat dengan jantungnya daripada alam semesta, termasuk jantung kehidupan setiap manusia, karena surah Yasin tadi adalah
bagian terpenting daripada kandungan Al-Quran. Dan kandungan Al-Quran daripada Yasin tadi terhimpun daripada suratul Fatihah. Dan suratul Fatihah itu terhimpun dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalimat Bismillahirrahmanirrahim terhimpun kemarin kepada huruf ba. Huruf ba itu terhimpun daripada titik atau noktah. Nah itu kan sampai ke situ kemarin. Kemudian lagi banyak pula para arif billah yang mengamalkan surah Yasin. Mereka menafsirkan dan meyakini bahwa surah Yasin adalah surat yang tercipta dari kasih sayangnya Allah kepada Muhammad yang begitu dalam, sehingga Allah memberi suatu panggilan khusus kepada baginda Nabi dengan panggilan Yasin atau Yamil Rasulin, penghulu semuanya Nabi. Jadi bisa kita ambil petik hikmah dari surah Yasin itu adalah bahwa terciptanya kasih sayang Allah kepada Muhammad. Muhammad di sini bisa kita pahami secara ma'rifat adalah kepada kasih sayangku kepada engkau. Kasih sayangku kepada engkau tadi kepada wujudnya, kepada tubuh engkau, tubuh lahir, tubuh batin, kepada Nur Muhammad tadi. Jadi bila kepada tubuh lahir itu kepada kasih sayangku kepada Muhammad ke tubuh zahir. Bila kasih sayangku kepada tubuh batin itu kasih sayangku kepada si Ahmad. Jadi kasih sayangku kepada Muhammad nyata kepada tubuh zahir. Bila kasih sayangku tadi nyata kepada tubuh batin itu kepada si Ahmad. Jadi ada Ahmad, ada Muhammad. Ahmad itu kepada diri yang batin, Muhammad itu kepada diri yang zahir. Adapun arti dan makna Ahmad dan Muhammad tadi, ada maknanya terpuji, ada yang banyak dipuji. Kedua-duanya sama, baik yang terpuji ataupun banyak yang dipuji, itu nyata pula kepada wujudnya Allah, wujud Tuhan tadi. Kenyataan Ahmad, kenyataan Muhammad ialah diri daripada insan. Itulah bentuk kenyataannya. Itulah nyatanya Yasin tadi, kasih sayang Allah kepada diri engkau, kasih sayang Allah. Maka engkau tadi dapat berjalan, dapat duduk, dapat berbuat sesuatu karena anugerah pemberian daripada aku. Karena aku, engkau dapat melihat, dapat berjalan, dapat berbuat sesuatu. Surah Al-Fatihah adalah umul Quran, induknya Al-Quran. Surah Al-Baqarah adalah sanamul Quran atau punduknya Al-Quran. Surah Al-Ikhlas tadi, Qul huwallahu ahad, itu tusulul Quran atau sepertiga Al-Quran. Dan surah Yasin adalah kalbu Quran, hatinya Quran. Jadi berupa Qul huwallahu ahad, Yasin, suratul Fatihah. Maka begitu penting bagi seorang yang arif billah tadi, maka jadikanlah darah engkau tuh kalimah zikrullah, la ilaha illallah, itu nyata kepada sekalian darah daripada diri insan manusia tadi. Kalimah zikrullah itu adalah darah yang selalu mengalir dari kepala, otak sampai seluruh batang tubuh ataupun dipompa dari jantung tadi, semuanya adalah zikrullah. Maka darah kita termasuk jantung memuji akan Allah, 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 Allah. Jadi bunyinya jantung tadi, nah, yang memompa darah ke seluruh anggota batang tubuh tadi sampai ke otak dan lain sebagainya, darah mengalir tadi. Maka jadikanlah darah engkau itu kalimah zikrullah, dan jadikanlah tubuh engkau tadi tasbih subhanallah.
dan jadikanlah tubuh engkau tuh qul huwallahu ahad. Hilangkan tubuh engkau hingga menjadi wujud yang hakiki. Dan jadikan surah Yasin tadi atau Yasin tadi, jadikan tubuh engkau itu Nur Muhammad. Kemudian jadikanlah Al-Fatihah itu wujud engkau yang maha suci. Jadi Fatihah itu adalah Ummul Quran, induk Al-Quran tadi. Kemudian dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap sesuatu itu mempunyai hati, dan hati Al-Quran itu adalah surah Yasin, di mana pertemuan antara engkau dan aku daripada makna surah Yasin tadi. Terjadi pertemuan antara engkau dan aku, terjadi dialog engkau dengan aku dalam pengertian tafsir daripada Yasin tadi adalah pertemuan engkau dan aku, dialog antara engkau dan aku dalam surah Yasin tadi, simbol daripada Yasin. Dan lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah membacakan surah Taha dalam Yasin jauh sebelum dia ciptakan Adam. Ketika para malaikat mendengar, mereka berkata, coba alangkah senangnya umat yang diturunkan kepadanya surah ini. Coba alangkah senangnya bagi pita suara yang selalu melantunkan surah ini. Coba alangkah senangnya bagi lisan-lisan yang selalu membicarakan surah ini, Yasin atau Taha. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Jadi makna tuba adalah mengartikan nama dari surga. Ada pula yang mengatakan tuba adalah pohon yang ada di surga. Ada pula makna lain yang mengatakan tuba itu adalah kebahagiaan, kesenangan mata memandang, amat gembira, amat baik, amat bagus, sangat keramat, dan selalu dalam kebaikan. Ayat kedua daripada surah Yasin, wal Qur'anil Hakim innaka la minal mursalin. Jadi ayat pada malam hari ini sebagian daripada pengertian daripada Yasin yang bisa kita petik hikmah tadi, di antaranya adalah perjumpaan si engkau dengan aku, dialog engkau dengan aku, makna huruf ya dan sin tadi. Ini yang begitu penting supaya makna daripada surah Yasin tadi, simbol huruf ya dan sin tadi bisa kita pahami, yaitu pertemuan antara penyembah dan disembah. Jadi yang kau saksikan kalau hendak sampai tadi, maka engkau pandang kepada diri dan kepada alam bahwa tiada yang maujud kecuali wujud lain. Bersih subhanallah tadi. Artinya tidak ada wujud lain kecuali hanya daripada wujud Tuhanmu, kenyataan Tuhan Tuhan. Dan tiada sifat lain yang kau lihat dan saksikan kecuali hanya sifat Tuhanmu jua. Dan tiada asma lain yang kau lihat dan saksikan kepada diri engkau dan kepada alam tu kecuali asma daripada Tuhanmu jua. Dan tiada yang kau lihat dan saksikan kepada diri engkau dan kepada alam tu melainkan hanya af'al Allah jua. Lalu terjadilah nanti di sana dialog. Nah, mukasyafah tadi, terbuka tirai hijab antara dirimu dengan Tuhanmu, antara engkau dan aku tadi tiada dinding dan hijab lagi. Lalu disebutlah mukasyafah. Lalu setelah mukasyafah lalu didapatlah yang namanya mahabbah, kecintaan engkau akan aku.
Engkau tadi tiada lain daripada aku. Engkau bukan aku, cuma tiada lain engkau daripada aku. Engkau bukan aku, tapi tiada lain daripada aku. Jadi engkau itulah kenyataanku. Engkau tuh kenyataanku, nyatanya aku, nyatanya zatku, nyatanya sifatku, nyatanya asmaku, nyatanya af'al perbuatanku tuh adalah engkau. Maka janganlah engkau berpaling daripada selain aku. Maka hendaklah engkau selalu mengingat aku dalam setiap keadaanmu, pagi, petang, siang, dan malam. Dalam keadaan berdiri, duduk, berjalan, berbaring, bahkan tidur sekalipun engkau mengingatku. Dan perbanyaklah engkau mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, memuji akan diriku. Engkau hidup dengan aku, engkau makan dengan aku, kau melihat dengan aku, kau berjalan dengan aku, engkau beribadah dengan aku pula. Bahkan engkau berbuat segala sesuatu dengan aku. Maka engkau hidup dan mati adalah bersama aku juga. Maka nyatalah tubuh engkau tuh keesaanku, kenyataanku yang esa, kenyataanku yang ahad. Qul huwallahu ahad. Maka nyatalah aku kepada diri engkau, karena diri engkau itulah kenyataanku. Jangan lagi engkau mempersekutukan aku dengan segala sesuatu tadi. Kalau pada percaya juga, carilah yang mirip dengan engkau, yang sama dengan engkau tuh cari, keliling dulu. Nah, berapa tahun kah penjok sambil jualan lah, kalau ketemu nanti di Brau sana kah, atau di Malaysia sana, yang ketemu sama wujudnya dengan aku, cari. Nah, yang sama wujudnya artinya sama dengan kenyataanku, sama dengan tubuh engkau, tubuh lahir, tubuh batin tuh kalau ada yang sama. Sehingga nyatalah Yasin tadi nyatalah engkau berjumpa dengan aku tadi. Perjumpaan engkau dan aku itu kapan? Sebenarnya bagi orang yang arif billah, setiap waktu, setiap saat. Ngalih-ngalih mencari bilah. Bilah ada di dalam buluh, ngalih-ngalih mencari rahasia Allah. Rahasia Allah nyata kepada tubuh engkau. Rahasia Allah nyata kepada diri engkau. Rahasia Allah apa? Ya zat, ya sifat, ya asma, ya af'alnya. Maka nyatalah zat Allah, sifat Allah, asma Allah kepada tubuh engkau. Ya, malam hari ini mungkin kita cukupkan dulu sampai di sinilah. Maka sampailah engkau kepada aku tadi. Sampailah engkau kepada aku tadi. Ya, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kehilapan, baik isi materi yang salah, keliru, berupa ayat kah, hadis kah yang keliru. Nah, silahkan dibuang saja. Kalau ada yang salah keliru, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.